saya bersama dengan Wakil Ketua Umum dan Sekjen PSSI, kemudian dari Polri, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga dari BNPB, serta ada perwakilan klub Liga 1, semuanya hadir. Kemudian juga ada perwakilan supporter, terutama dari 4 ya, para pendukung Persija, kemudian Persib, Persebaya dan Arema hadir semua di sini. Rapat pada siang hari ini adalah kelanjutan dari rapat atau rakor yang dipimpin oleh Menko Polhukam pada beberapa hari yang lalu di kantor Kemenko Polhukam, tepatnya pada hari Senin. Salah satu keputusan dari rakor itu memerintahkan kepada Menpora untuk melakukan rapat dan mengundang pihak-pihak terkait, baik kaitan dengan tragedi Kanjuruhan maupun evaluasi kita terhadap penyelenggaraan kegiatan sepak bola ke depan dan hal-hal lainnya. Nah, dari perjalanan rapat pada siang sampai dengan sore hari ini, saya mendengarkan dan mempersilahkan dari PSSI, dari perwakilan klub, perwakilan supporter, dan teman-teman dari kementerian lembaga tingkat pusat, dari Polri, dari BNPB, dari Kemendagri, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kita menyampaikan pandangan kita, dan dari itu ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, kita tidak membahas sama sekali tentang perkembangan yang ada di tragedi Kanjuruhan, karena itu sudah ada tim yang dibentuk langsung melalui keputusan Presiden atau Kepres, yakni tim gabungan independen pencari fakta. Dan mereka sudah bekerja, walaupun saya adalah wakil ketua dalam tim itu, tetapi sama sekali kita tidak menyentuh itu, karena itu menjadi urusan dari tim. Dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Polri juga kita tidak masuk ke wilayah itu, dan mungkin ada tim-tim lain yang ada di sana. Nah, saudara sekalian, hal yang kami diskusikan dan menjadi catatan, pertama, kita bersepakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional, tentu bukan hanya Liga 1, tapi juga Liga 2 dan termasuk Liga 3. Masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta rapat saya kira cukup mewakili situasi yang sedang ada. Dan selanjutnya juga ada satu hal yang penting yang selama ini belum tersentuh secara serius, yakni tentang supporter. Itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya, karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu, dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para
penonton kita, maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang kaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah agar bisa tersosialisasi dan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti selama ini kita saksikan. Dan saya sangat senang sore hari ini saya mendapatkan komitmen dari para supporter, terutama mereka yang selama ini dianggap selalu berlawanan, bahkan dikonotasikan bermusuhan, misalnya antara pendukung Persija dan Persib, antara pendukung Persebaya dan Arema. Sore hari ini semua punya tekad bersama untuk memperbaiki ke depannya, dan semua merasa bahwa bagian dari sepak bola. Dan nanti akan saya persilahkan mereka menyampaikan komitmennya untuk sepak bola Indonesia. Selain itu juga kita menyadari bahwa tempat-tempat pertandingan atau stadion-stadion yang digunakan adalah milik dari pemerintah daerah, maka milik dari kabupaten, kota, atau provinsi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khususnya pada saat beliau di Stadion Kanjuruhan kemarin, kebetulan saya mendampingi, akan dilakukan audit secara menyeluruh terhadap keberadaan stadion-stadion itu yang digunakan oleh klub-klub baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Tapi tentu kita akan prioritaskan yang sekarang ini sedang existing digunakan. Ya, setelah kalau itu semua sudah selesai, baru kita akan perluas kepada yang tidak digunakan. Terutama hal-hal yang sangat serius, yakni tentang pintu keluar dan masuk, kemudian tempat-tempat lain yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Samping itu juga kita tadi membicarakan tentang hal yang sangat dibutuhkan dan urgent adalah SOP penanganan kesehatan yang nanti dikaitkan dengan pengamanan, yang kita sadari bahwa selama ini juga masih menjadi kekurangan kita. Jadi standarnya oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan segera, dan itu nanti oleh PSSI akan disosialisasikan. Jadi setiap menyelenggarakan pertandingan harus ada itu. Harus ada persyaratan minimum yang disediakan di setiap tempat, sehingga begitu ada insiden, penanganannya langsung bisa di tempat dengan apa yang sudah tersedia. Nah, ini segera teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga itu. Kemudian teman-teman juga dari Polri sekarang sedang diberikan masukan oleh PSSI tentang aturan-aturan, baik aturan FIFA maupun dari PSSI sendiri yang terkait langsung dengan pengamanan. Dan juga hal yang tidak kalah penting, tadi PSSI diminta untuk mensosialisasikan aturan-aturan FIFA dan PSSI itu sendiri kepada Pemda sebagai pemilik stadion atau yang terkait dengan itu, sehingga semua jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan harus bagaimana. Itu semua akan akan dibuat dan akan disosialisasikan. Dan terakhir, untuk saya kembali ke supporter ini, tentu tidak cukup hanya dengan pertemuan seperti ini. PSSI berjanji akan menghadirkan mereka dengan diperluas
Dan sekali lagi kita minta komitmen mereka, sebab jalan dan tidaknya sepak bola Indonesia juga mereka adalah menjadi bagian yang menentukan itu. Jadi ada istilah yang sering kita dengar, kita tidak ingin menempatkan, memposisikan supporter ini hanya sebagai konsumen, tetapi mereka adalah bagian dari ekosistem sepak bola nasional. Dan yang terakhir, sudah disepakati juga, mulai sekarang menghilangkan narasi-narasi yang memprovokasi, walaupun itu menjadi ciri khas dari klub, dari pendukung masing-masing, tetapi disadari bahwa itu juga menjadi pemicu untuk bisa memprovokasi pihak-pihak lain. Oleh karena itu mulai sekarang kita akan hilangkan itu, dan kalau masih muncul tentu PSSI ada caranya untuk itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.